Yesus, ku muliakan namamu selalu, yang menolong hidupku. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Haleluya. Karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. 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 Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Gloria, Gloria.
Tuhan yang ku sembah. Kami bawa kemuliaan bagimu ya Tuhan. Ya Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Engkaulah Raja Damai. Engkau turun ke dunia sama dengan kami Tuhan, untuk menebus kami ya Allah. Engkau menjadi sama dengan kami Tuhan. Selamatkan manusia, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan. Penuh kasih. Amin, haleluya. Untuk tebus dosaku, Kaulah Allah, amin. Kaulah Allah yang kami sembah, Kaulah Allah yang segala kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan bagimu di tempat maha. Kaulah Allah yang kami puji, amin. Kaulah Allah yang kami sembah, amin. Yang ku sembah kemuliaan, amin. Haleluya, kemuliaan, haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, amin. Bagimu di tempat maha tinggi, di tempat yang maha tinggi, di tempat maha, di tempat maha, di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau Allah segala Allah, Engkau Tuhan segala Tuhan. Engkau yang kami tinggikan ya Allah, Engkau yang kami muliakan Tuhan. Tiada nama lain yang kami sembah, hanya nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersorak-sorai bagimu, kemuliaan bagi Allah yang di tempat maha tinggi. Kami memuji Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Lord, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kami boleh bersama-sama ada di tempat ini karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, dan karena anugerah-Mu ya Allah. Kami yang siap merayakan kelahiran Tuhan. Tuhan hadir di hati kami, Tuhan lahir di hidup kami, Tuhan memimpin kami. Kami serahkan ibadah raya Natal ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara buat setiap kami. Tuhan memimpin setiap kami hamba-hamba-Mu. Tuhan memimpin setiap jemaat Tuhan, hingga semua boleh merasakan sukacita Natal di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin.
salam buat kiri kanan saudara, katakan, Yesusku Raja Damai. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja dunia. Kami memuji-puji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Kita surga bergema, surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Mari bersorak-sorai bagi Allah kita. Anda yang layak terima segala puji Anda. Amin. Haleluya. Amin. Dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama soraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Haleluya. Haleluya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terima bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Amin. Bersama-sama bersyukur. Haleluya. Hai
bersoraklah terus, bersoraklah, haleluya, bersorak-soraklah, 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 soraklah, bersorak-soraklah terus, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku, puji nama Tuhan. Di tengah-tengah sukacita Natal GK Hope Family Jakarta di tempat ini, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kaum wanita. Kami persilahkan. Kau Yesus turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia, penebusku, keselamatanku, Yesus, juru selamatku. Puji nama Tuhan, damai sejahtera bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita akan masuk untuk mendengarkan renungan Natal pada sore hari ini. Satu pujian, anugerah-Mu besar bagiku, anugerah-Mu cukup bagiku. Buat Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa pujian ini, lagu ini diciptakan oleh Bapak Gembala, oleh Pak Haryanto. Anugerah-Mu besar bagiku, anugerah-Mu cukup bagiku.
selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kau lihat, ku angkat tanganku, ku angkat tangan memuji-Mu. Kami angkat hati kami Tuhan, menyembah-Mu selamanya, selamanya, selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kau mulia. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini bersama. Anugerah-Mu, haleluya, anugerah-Mu Tuhan. Engkau lahir bagi kami, itulah anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, engkau bagiku, Yesus, Kau ku cinta. Terima anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, Engkau lahir bagi kami. Cukuplah anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, Engkau lahir bagi kami, cukuplah besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, limpah bagi kami Tuhan. Yesus, di tengah sukacita kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Allah. Haleluya, haleluya, kami angkat hati kami, menyembah-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya, selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kau-Mu, kami angkat tangan kami, ya Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya, selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kau mulia. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Kami angkat tangan kami bersama memuji Tuhan. Ku angkat
Bersama Tuhan kami cakap melakukan segala perkara ya Allah. Bersama Yesus Tuhan, kami bersama denganmu ya Allah. Ya Rabba Sikarara Yesus, rasakan hadirat Tuhan. Ia berbicara Rabba Yesus. Mengasihimu Tuhan, kami mengasihimu ya Allah. Ku angkat tanganku memujimu, ku angkat hatiku menyembahmu selamanya, selamanya, selamanya. Kuasamu bekerja, Yesus, Kau mulia. Haleluya. Selamanya kami memuji dan menyembah Engkau, sebab memang Kau layak untuk disembah. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau raja di atas. Dan pada hari pagi ini, kami umat-Mu di tempat ini merayakan Natal, memperingati hari kedatangan-Mu yang pertama sekali di muka bumi, menjadi manusia untuk menyelamatkan kami semua, untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik-Mu. Dan di dalam peringatan ini biarlah kami boleh dilawat Tuhan. Kami boleh diberkati oleh setiap kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, kuduskan dan pakai menjadi alat bagi kemuliaan kerajaan surga. Mari Roh Kudus, sampaikan kebenaran kerajaan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita. Kami senang sekali bisa datang bersama-sama pada hari ini, bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga besar GK Hope Family di tempat ini. Selamat datang juga kepada tamu-tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya, kepada tim yang sudah melayani, memuji, menyembah Tuhan. Luar biasa, Tuhan ditinggikan, diagungkan. Puji Tuhan. Dan juga bersama-sama dengan kita juga ada adik saya di sini, Felix Abraham ya. Dia calon pendeta juga, calon pendeta. Karena bapaknya adalah gembala ya, bapaknya gembala. Saat ini dia masih mau jadi pengusaha, kita biarkan saja. Tetapi saya yakin panggilan itu tidak akan pernah jauh daripada dia. Haleluya. Dia akan suatu waktu juga menjadi gembala, saudaraku. Puji Tuhan. Dan terima kasih untuk gembala di tempat ini bersama Ibu dan semua tim pelayanan di tempat ini yang sudah mengizinkan saya untuk bisa datang bersama-sama melayani di tempat ini. Suatu sukacita bersama kita semua. Salam dari istri saya. Beliau tidak bisa hadir karena memang pada saat ini sedang ada perayaan Natal juga. Natal Sekolah Minggu Gabungan Gereja Elim. Kita di Kota Medan ada 3 gereja. Jadi hari ini ada gabungan perayaan Natal GK Gereja Elim yang ada di Kota Medan bersama dengan anak-anak panti asuhan. Ya, perayaan Natal gabungan bersama-sama dan saat ini tengah berlangsung di Gereja Elim Mongonsi di Medan. Puji Tuhan.
Jadi itu salam dari istri. Dan saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Raja Damai. Haleluya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, setelah saya periksa, saya lihat-lihat, ternyata tema ini banyak sekali dimunculkan pada tahun ini dalam perayaan Natal di berbagai gereja. Di berbagai gereja. Saya diundang teman saya juga untuk melayani di gereja Sidang Jemaat Allah. Kebetulan teman saya, Pendeta Samuel Darmanto, mengundang saya ke pelayanannya. Cuman karena terlalu jauh saya bilang minta maaf, belum bisa hadir. Tetapi saya lihat tema-tema mereka dari gambar-gambar semuanya Prince of Peace, King of Peace, ya. Juga di berbagai tempat gereja-gereja yang lain, ya, saya melihat tema-temanya sama, raja, saudara. Berbicara tentang raja damai. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, sebenarnya itu bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah kebetulan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, kalau Bapak Ibu datang di dalam ibadah kita di tahun yang lalu ketika saya melayani, saya banyak berbicara tentang raja segala raja. Saya banyak berbicara tentang bagaimana surga itu. Bahwa surga itu adalah sebuah bentuk kerajaan. Haleluya. Surga itu sama seperti Indonesia. Negara Indonesia punya bentuk pemerintahan. Kita adalah republik, saudaraku. Negara demokrasi. Tetapi surga adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Itu sebabnya disebut dengan kerajaan surga. Haleluya. Atau kerajaan Allah. Surga, saudaraku. Jadi kita perlu mengerti seperti apa kerajaan itu. Dan Bapak Ibu Saudari yang terkasih, bahwa sebuah kerajaan itu, raja adalah pemilik dari kerajaan itu secara menyeluruh. Di dalam bentuk kerajaan, raja adalah pemilik daripada sebuah kerajaan itu, saudaraku. Hak mutlak negara itu, kekuasaan itu adalah milik raja sepenuhnya. Dan Bapak Ibu Saudari yang terkasih, makanya lahir contohnya King of England, Raja, Prince of Peace. Karena dialah yang memiliki damai sejahtera itu, saudaraku. Kita buka di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Sorry, ayat 6 ya. Ternyata ya 5 itu ya. Kita ulangi lagi Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Haleluya. Dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang pertama kali ke dalam dunia. Ketika Yesus dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Maria, saudaraku. Ini yang dinyatakan pada waktu Nabi Yesaya lebih kurang 700 tahun sebelumnya, saudaraku. Ini dinubuatkan jauh-jauh waktu sebelumnya. Beratus tahun sebelumnya. Tentang peristiwa yang luar biasa itu. Tentang seorang anak yang akan lahir. Seorang putra yang akan lahir. Yang dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Pemerintahan yang seperti apa? Pemerintahan kerajaan. Itu sebabnya dia disebut sebagai Raja Damai. Haleluya.
Hari ini kita nggak sempat berbicara tentang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib. Hari ini kita fokus kepada Raja Damai. Raja Damai. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih, sejak manusia itu diciptakan, sejak mula pertama Allah menjadikan langit, bumi beserta dengan segala isinya, damai sejahtera adalah merupakan nilai hakiki di dalam kerajaan itu. Kerajaan itu diliputi dengan damai sejahtera. Yesaya 32 ayat yang ke-17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Haleluya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan Tuhan itu adalah kebenaran. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dia sumber daripada kebenaran itu, Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih. Itu sebabnya di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dari sejak awal dunia ini diciptakan, Tuhan ingin sebuah dunia yang diliputi dengan damai sejahtera. Haleluya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika manusia mulai menaikkan benderanya sendiri, dia mengibarkan benderanya dan berkata, kami tidak perlu lagi surga, maka tidak ada lagi damai di dalam kehidupan manusia itu. Yang terjadi selanjutnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Abang bunuh adik. Kain membunuh Habel. Benar? Yang terjadi adalah kehancuran dalam kehidupan manusia. Manusia kehilangan damai sejahtera. Tidak ada sukacita dalam kehidupan manusia. Karena dosa telah masuk ke dalam kehidupan manusia. Dan kitab Roma berkata, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya ketika malaikat-malaikat datang kepada para gembala-gembala, apa yang mereka serukan, Bapak Ibu? Kemuliaan di dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan tidak akan pernah ada damai sejahtera. Haleluya. Tanpa kemuliaan tidak akan pernah ada damai sejahtera. Kemuliaan itu sudah diangkat dari tengah-tengah manusia. Itu sebabnya manusia kehilangan damai sejahtera. Bumi diliputi dengan kegelapan. Sehingga manusia tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Kasih itu hilang dari kehidupan manusia. Sukacita itu hilang dari kehidupan manusia. Damai sejahtera itu hilang dari kehidupan manusia. Manusia menjalankan kehidupan dengan tidak tahu arah, dengan tidak memiliki tujuan. Padahal Tuhan berkata, rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan, Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Manusia tidak mendapatkan semuanya itu. Karena manusia sudah memilih jalan yang lain. Dari sejak Adam dan Hawa, mereka memutuskan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Artinya mengatur hidupnya sendiri. Tidak mau lagi dikuasai oleh Tuhan. Tidak mau lagi dipimpin oleh Roh Tuhan. Mereka mengangkat benderanya. Iblis menipu mereka dengan berkata, kamu tidak akan mati. Pada waktu kamu makan buah itu, kamu tidak akan mati. Iblis menipu mereka dengan berkata, Tuhan bohong. Haleluya. Dan ini yang terjadi sampai hari ini dalam kehidupan manusia.
manusia mulai menyatakan Tuhan bohong dengan berkata, mana firman Tuhan? Kenapa firman Tuhan tidak terjadi dalam hidup saya? Kenapa apa yang dikatakan oleh Alkitab ini tidak berlaku atas hidup saya? Firman Tuhan katakan engkau akan terus naik, terus naik, terus naik. Toh aku bukannya terus naik, malah terus turun, 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 hancur. Engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kok enggak seperti ini hidupku? Dan manusia mulai berkata, Tuhan bohong. Saudara, dan ini yang mengatakan ini bukan hanya jemaat-jemaat biasa. Tahukah saudara berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang hari ini memutuskan untuk meninggalkan Yesus? Dan mereka bukan kelas-kelas ringan. Di Eropa terkenal dulu namanya Elf Ukmad. Dia sekarang berkata, saya tidak lagi percaya Yesus. Haleluya. Dulu Abah Love sempat berapa kali mengundang. Dia sekarang berkata, saya percaya Maria. Ini kelas bukan kelas-kelas biasa, saudaraku ya. Ini orang-orang yang luar biasa. Ini orang-orang yang luar biasa, keputusan-keputusan. Mereka berkata Tuhan bohong. Kenapa saudaraku? Iblis terus bekerja dengan luar biasa. Kitab Petrus berkata dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum berjalan keliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang mulai sekarang mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan kebenaran yang sudah diserongkan untuk kepentingan mereka masing-masing, untuk keuntungan mereka masing-masing, dan mereka seolah-olah sedang berkata Tuhan bohong. Dan itu sudah terjadi dari sejak awal. Dan akhirnya manusia mengangkat benderanya, kami mau berjalan sendiri. Dan apa yang terjadi? Kehancuran yang datang dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya kenapa Kristus datang kembali ke muka bumi. Untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik kerajaan surga. Untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik surga. Langit, bumi, serta isinya siapa yang ciptakan? Kerajaan surga. Pencipta surga. Penguasa surga. Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Dia datang untuk mengambil kembali. Dia ambil kunci kerajaan itu. Dan kemudian dia berkata, Petrus, aku berikan kunci ini. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Haleluya. Dia bukan bicara tentang Petrus sebagai seorang manusia, tidak. Tetapi dia bicara tentang Petrus gereja Kristus. Dia bicara tentang Petrus yang adalah batu karang. Di mana gereja didirikan di atas batu karang. Dan siapa batu karang ini? Batu karang yang teguh, kau perlindunganku. Amin. Siapa batu karang itu? Kristus batu karang itu. Amin. Haleluya. Mendirikan gereja Tuhan di atas dasar yang teguh. Itu sebabnya ketika Yesus lahir, malaikat-malaikat datang kepada gembala-gembala untuk memberikan pengharapan kepada mereka, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Karena bumi butuh damai sejahtera. Amin. Bumi butuh damai sejahtera. Saudara lihat dengan apa yang terjadi. Kita nggak usah bicara dulu dunia. Kita bicara Indonesia. Atau mungkin kita bawa skop yang lebih kecil, kota Jakarta.
Manusia di mana-mana mencari damai, tidak ada damai, bentrok satu dengan yang lain, apalagi menjelang tahun-tahun politik ini, saudaraku. Bentrok sana, bentrok sini. Ini yang terjadi di muka bumi. Dan ini bukan hanya terjadi di kota Jakarta, ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ini terjadi di seluruh muka bumi ini, saudaraku. Manusia kehilangan damai sejahtera karena Raja Damai itu tidak ada bersama dengan mereka. Kalau manusia membutuhkan damai sejahtera, maka Raja Damai itu harus datang dalam kehidupan manusia. Tanpa raja, karena hanya dia yang memiliki, seperti tadi saya katakan, King of England, dia yang memiliki England. King of Peace, dia yang memiliki damai. Kalau engkau pada hari ini berkata, aku butuh damai Tuhan, aku butuh damai, maka artinya engkau sedang berkata, Yesus, aku butuh engkau. Karena di luar Yesus tidak ada lain lagi yang bisa memberikan damai sejahtera ini. Dan di dalam kitab Yohanes, firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, yang kuberikan kepadamu, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera seperti apa, Bapak Ibu Saudari yang terkasih? Kitab Roma pasal 16 ayat 20 berkata, semoga Allah sumber, mari baca bersama-sama, 1, 2, 3. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Damai sejahtera seperti apa? Damai sejahtera yang dapat menghancurkan iblis dan meletakkannya di bawah kakimu. Haleluya. Haleluya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Damai sejahtera itulah yang Tuhan mau berikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu. Tuhan inginkan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Allah damai sejahtera. Damai sejahtera itu menguduskan kita secara menyeluruh. Baik roh, jiwa, dan tubuh kita yang akan membuat semuanya terpelihara secara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ini damai yang kita butuhkan, Bapak Ibu. Ini damai yang kita butuhkan. Itu sebabnya di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 3, Paulus katakan kepada jemaat Efesus, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Haleluya. Berusaha, artinya apa? Ini yang dituntut dari pihak kita. Bukan Tuhan. Tapi kita berusaha untuk memelihara kesatuan roh. Apa artinya kesatuan roh ini? Haleluya. Apa artinya kesatuan roh ini? Berusahalah memelihara kesatuan roh. Haleluya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, Yesus katakan, aku akan pergi dan meminta kepada Bapa agar Roh Kudus diberikan kepadamu.
Haleluya. Setiap orang Kristen yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan dalam hidupnya, diberikan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dan ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita harus izinkan Roh Kudus itu untuk memerintah di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, daging lemah, roh penurut. Daging lemah, roh penurut. Ketika Roh Kudus ada bersama dengan kita, maka Roh Kudus inilah yang diizinkan untuk menuntun roh kita. Dan Roh Kudus yang tahu kehendak Bapa di surga, mana yang baik untuk diri kita, mana yang terbaik untuk hidup kita. Roh Kudus ini yang memiliki hidup kita akan menuntun kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus ini yang mulai membuka mata hati kita, sehingga kita akan mulai mengerti pengharapan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Amin. Kita akan mengerti apa yang dikatakan kitab Efesus pasal 1 mulai dari ayat 19-20. Mengerti pengharapan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Yang kedua, Roh Kudus ini akan mulai membawa kita kepada kemuliaan, bagian yang kita miliki di dalam hadirat Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 19. Ayo Pak dibuka Efesus 1 ayat 19. Ya. Sorry, mulai dari ayat 18 dulu ya. Dikatakan, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang ketiga, ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Di sini ada kerjasama yang berjalan, berusaha. Makanya ada kata berusaha itu. Di ayat ini dikatakan bagi kita yang percaya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang... Jadi kuasa Tuhan itu tidak terbatas Bapak Ibu. Yang membatasi kuasa Tuhan adalah percaya kita. Yang menentukan seberapa hebat kuasa Tuhan engkau mau bekerja dalam hidupmu bukan Tuhan. Tetapi engkaulah yang menentukan betapa hebat kuasanya itu. Seberapa imanmu kepada kuasa Tuhan itu. Seberapa percayamu kepada Tuhan itu. Oh, engkau perlu memahami dengan benar. Makanya engkau perlu tuntunan Roh Kudus untuk membuka mata hatimu. Engkau perlu tuntunan Roh Kudus untuk membuka mata hatimu. Dan engkau akan mulai melihat pengharapan yang kau miliki di dalam hadirat Tuhan. Dari Yeremia 29 itu, rancangan yang Tuhan bilang itu. Engkau punya pengharapan. Engkau akan mulai mengerti. Iya ya. Waktu masih kecil dulu aku sakit-sakitan. Hampir mati, tapi aku nggak jadi mati. Kenapa? Dulu aku pernah mau mengalami tenggelam ketika berenang. Dulu aku pernah mengalami ini, masalah satu demi satu. Tetapi kemudian kau menyadari hari ini aku bisa ada sebagaimana aku ada saat ini. Karena pengharapan tadi. Rancangan yang Tuhan telah perbuat bagiku.
Dan kemudian aku mengerti pengharapan ini. Aku akan mulai masuk kepada kemuliaan di ayat 18 tadi. Kemuliaan yang dimiliki. Betapa kayanya kemuliaan bagian. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tuhan kasih porsinya masing-masing. Ini bagianmu, ini bagianmu, ini bagianmu. Bagian daripada kemuliaan itu. Dan kemuliaan ini akan kembali kepada Dia. Tetapi damai sejahtera akan tinggal bersama dengan kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Bagaimana itu terjadi dengan Roh Kudus yang bersama dengan kita? Roh Kudus yang berasal daripada Bapa di surga, yang berasal daripada Yesus Kristus Tuhan kita, yang akan menuntun kita masuk ke dalam seluruh kebenaran, yang mengarahkan kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi dan seterusnya, karena semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kembali apa yang dikatakan kitab Efesus tadi. Mengerti dengan benar gambaran tentang Kristus itu dengan benar. Dan ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Ketika Raja Damai itu datang dalam kehidupan kita, maka Raja itu namanya Raja. Dia harus memerintah dalam hidup kita. Kita harus terus-menerus diperbaharui. Karena apa? Karena hidup kita harus terus-menerus membawa kemuliaan bagi namanya. Dan ketika kemuliaan ini terus naik kepada Dia, maka damai sejahtera ini akan terus di bumi bersama dengan kita. Dan damai sejahtera yang terus-menerus ini akan terus-menerus menuntun kita mengenal Dia dengan semakin baik, mengenal Dia dengan semakin baik, mengenal Dia sampai akhirnya kedatangannya yang kedua kali. Kita diangkat bersama dengan Dia. Kita dibawa pulang bersama dengan Dia. Karena Dia rajanya. Raja untuk menyelamatkan warganya. Terjadi perang di Palestina. Masing-masing pemerintahan mulai memikirkan warganya. Amerika mulai melihat sandra yang disandra siapa aja, ada nggak warganya? Kalau ada warganya, dia datang menyelamatkan. Indonesia pernah kirimkan tentaranya. Kemana itu ketika ada pesawat Indonesia yang disandra? Ingat beberapa tahun yang lalu. Tentara Indonesia pergi untuk membawa pulang pesawat dan seluruh penumpangnya.
sebagai warga. Kenapa? Itu tugas daripada pemerintahan itu. Demikian juga Raja Surga, Raja Damai akan datang untuk membawa orang-orang yang menjadi miliknya. Haleluya, haleluya. Yesus itu adalah Raja Damai. Dan dia sangat mengasihi kita. Dia mencintai kita. Dia peduli dengan kita. Dia inginkan damai sejahtera itu hadir dalam hidup kita. Dia ingin damai sejahtera hadir dalam rumah kita. Dia ingin damai sejahtera hadir dalam keluarga kita. Pada hari ini ketika engkau mengatakan tidak ada damai dalam hatiku, tidak ada damai dalam rumahku, tidak ada damai di pekerjaanku, tidak ada damai dalam kehidupanku secara menyeluruh, undang Yesus Sang Raja Damai itu hadir dalam hidupmu dan berkuasa atas kehidupanmu. Maka engkau akan lihat ketika benderanya ditegakkan di atas kehidupanmu, tidak ada satu kuasa apapun juga yang akan berani mengincar kehidupanmu. Karena kuasa damai sejahteranya menghancurkan iblis, menghancurkan semua kuasa itu. Semua ikatan dilepaskan. Damainya bersama dengan kau. Engkau akan lihat firman Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Dan engkau diperbaharui dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu. Dan orang lain akan mulai memuji engkau. Kok kamu sekarang berbeda ya? Kamu dulu pantang gak berkata sesuatu yang kasar. Enggak pantang, enggak keluar yang kebun binatang itu. Kok sekarang aku dengar kata-katamu berubah. Kalau dulu wah maki-maki sana, maki sini. Ya kan? Kebun binatang itu keluar semuanya. Tapi sekarang kok enggak ada. Puji Tuhan, haleluya, itu yang keluar. Oma-oma ya. Wah kalau dulu aduh pantang nggak ini, oh sudah kayak ini saudaraku. Tapi sekarang kok tenang, damai. Malah sampai nyanyi, tenanglah kini hatiku. Haleluya. Kenapa Tuhan yang sekarang memimpin langkahku? Apa kata firman Tuhan tentang langkah orang benar? Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang tengah hari. Engkau akan lihat Daud berkata apa? Tidak pernah aku melihat keturunan orang benar itu meminta-minta roti. Tidak pernah aku melihat keturunan orang benar itu jatuh begitu saja. Sekalipun mereka jatuh, mereka akan bangkit kembali. Sebab tangan Tuhan ada bersama dengan dia. Haleluya. Haleluya. Itu terjadi karena Sang Raja Damai ada bersama dengan kau. Apakah engkau memutuskan pada hari ini untuk mengizinkan Raja Damai itu memerintah dalam hidupmu? Halo? Saudara yang ada di belakang diam-diam saja. Apakah engkau pada hari ini mau mengizinkan Raja Damai hadir? Amin. Kalau engkau izinkan Raja Damai, maka engkau akan lihat damai itu akan menjadi milikmu. Haleluya. Karena dia pemiliknya ada bersama. Jadi pada saat ini saya akan menutup khotbah saya pada saat ini dengan mau memberikan kesempatan kepada saudara semuanya. Saudara sudah dengarkan banyak firman Tuhan. Kalau engkau menginginkan damai sejahtera dalam hatimu, damai sejahtera dalam pikiranmu, dalam seluruh kehidupanmu, dalam keluargamu, rumah tanggamu, izinkan Raja Damai. Karena hanya dia yang punya damai itu. Izinkan
berkuasa atas kehidupanmu. Kalau dia berkuasa kehidupanmu, selesai semua masalahmu. Pada saat ini engkau hanya berkata, Yesus, berkuasalah atas hidupku. Tutup matamu dan mulai berbicara kepada dia. Katakan kepada dia. Katakan kepada dia. Ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan beberapa orang yang diajukan. Kenapa enggak ada damai di rumahku? Kenapa di rumahku bagaikan kapal pecah? Kenapa rumahku seperti hancur-hancuran begini? Kenapa keluarga kami begini? Kenapa kami mengalami begini-begini? Padahal kami sudah jadi pengikut Yesus sekian tahun lamanya. Banyak orang berpikir dia sudah menjadi pengikut Yesus. Padahal Yesus tidak ada bersama dengan dia. Yesus tidak ada bersama dengan dia. Tapi Yesus baik. Sekalipun engkau sudah meninggalkan Yesus, dia mau tetap kembali kepadamu. Ketika engkau panggil dia, ketika engkau berkata, mari Yesus. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia Bapa yang baik. Dia mengasihi kita. Izinkan dia berkarya. Kau yang mau berkata, Tuhan Yesus, mari masuk. Mari masuk. Dan berkuasalah atas hidupku. Mulai sekarang aku mau izinkan engkau bertakhta atas hidupku. Engkau yang memerintah, bukan aku lagi. Tapi engkau yang memerintah atas hidupku. Engkau yang memerintah atas keluargaku. Banyak orang yang menempel stiker di rumahnya. Yesus adalah kepala rumah tangga ini. Tapi sesungguhnya dia tidak pernah izinkan Yesus menjadi kepala dalam rumahnya. Dia yang berkuasa, dia yang mengatur segala sesuatu. Ya, pada hari ini bertobatlah. Jangan hanya tempelkan stiker, benar-benar jadikan Yesus kepala rumah tanggamu. Maka engkau akan lihat damai di rumah tanggamu. Haleluya. Haleluya. Ini waktunya engkau dipulihkan. Ini waktunya engkau diperdamaikan dengan dia. Karena dia Raja Damai. Dia ingin memperdamaikan kau juga dengan Bapa di surga. Dia ingin diperdamaikan engkau satu dengan yang lain. Dia ingin memperdamaikan kita di dalam kerajaannya. Dia mengasihi kita, dia mencintai kita, dia peduli kita. Sungguh-sungguh jadikan Natal pada sore hari ini menjadi sebuah pijakan, menjadi sebuah langkah awal engkau memulai suatu perjalanan yang baru bersama Yesus. Izinkan mulai berkata-kata dengan Yesus. Mulai berkata-kata dengan Yesus. Ini tidak lagi mengenai agama Kristen, tetapi ini berbicara tentang hidup pribadi kita dengan Yesus. Perjalanan pribadi kita dengan Yesus. Ini waktunya kita membangun kembali hubungan kita dengan Yesus. Kasih yang mula-mula yang sudah lama hilang daripadamu, engkau perlu dapatkan kembali. Sudah berapa lama engkau tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan? Sudah berapa lama engkau tidak beribadah dengan sungguh-sungguh? Sudah berapa lama engkau tidak menikmati hadirat-Nya? Sehingga engkau kehilangan damai sejahtera. Kau merasa engkau orang Kristen, tapi Yesus tidak ada dalam rumahmu. Karena kalau dia ada dalam rumahmu, maka damai akan memenuhi rumahmu. Ketika dia ada dalam hatimu, maka damai akan memenuhi hatimu.
Dan engkau akan diperbaharui dari waktu ke waktu. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Dia. Dan selanjutnya dia katakan, pikulah kuk yang kupasang. Mulai dari saat ini berjalanlah bersamaku. Ikuti langkahku. Aku akan menuntun engkau. Karena kuk yang kupasang enak dan bebannya pun ringan. Nikmati perjalanan bersama dengan Dia. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu. Haleluya. Ku tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah Biarlah kelepasan terjadi pada sore ini. sembah Biarlah kesembuhan terjadi pada sore hari. Biarlah damai sejahtera memenuhi hati dan pikiranmu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bagimu di tempat maha tinggi. Katakan sekali lagi, oh Yesusku. Oh Yesusku. Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu. Haleluya. Untuk tebus Dosaku, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sementara musik bermain, pada sore ini saya mau berikan kesempatan bagi saudara. Engkau yang butuhkan Yesus Raja Damai dalam hidupmu, engkau boleh angkat tanganmu dimanapun kau berada. Engkau yang selama ini menginginkan damai Tuhan bersama dengan engkau. Kau tadi dengar betapa hebatnya damai Tuhan itu. Damai Tuhan itu bisa menghancurkan iblis. Damai Tuhan itu menguduskan dirimu dan akan menolong kau diperbaharui dari waktu ke waktu. Itu sebabnya engkau butuh damai Tuhan. Pada saat ini ketika engkau berkata, aku butuh damai itu. Aku butuh diperdamaikan dengan engkau Yesus.
karena selama ini tanpa ku sadari aku telah mengangkat benderaku, memutuskan aku mau berjalan tanpa Engkau. Tapi malam ini aku menyadari aku gagal tanpa Engkau. Pada hari ini aku mau berkata, Yesus, aku butuh Engkau. Yesus, aku perlu Engkau. Yesus, aku menyadarinya Engkaulah sumber damai dalam hidupku. Kalau engkau sungguh-sungguh berkata itu pada hari ini, kau yang memang butuh-butuh Dia, kau yang benar-benar sudah kehilangan damai dalam hidupmu, dan kau membutuhkan Dia malam ini, engkau boleh berdiri di mana engkau berada. Yang lain tetap duduk, jangan lihat kiri kanan. Ini urusan pribadi kita dengan Tuhan. Engkau yang membutuhkan Dia, engkau yang sudah angkat tanganmu, engkau boleh berdiri di mana engkau berada. Buat keputusan yang berani pada saat ini. Tuhan menghargai orang-orang yang dengan berani membuat keputusan. Pada malam ini, pada sore ini, biar dia menjamah engkau. Oh Roh Kudus, pada saat ini Tuhan, Engkau melihat mereka yang sudah berdiri pada saat ini Tuhan. Oh, mereka tidak lagi memikirkan harga diri mereka. Mereka tidak lagi mementingkan diri mereka. Mereka tidak peduli lagi dengan diri mereka. Mereka peduli dengan Engkau. Mereka peduli dengan Engkau. Mereka peduli dengan Engkau. Maka pada saat ini Tuhan Yesus, Raja Damai, biarlah Engkau kembali memerintah dalam hidup mereka. Biarlah Engkau kembali memerintah dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui Roh Kudus-Mu, oh melalui Roh Kudus-Mu, bertakhtalah atas hidup mereka. Bertakhtalah atas hidup mereka. Bertakhtalah atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera kembali dalam hidup mereka. Biarlah damai sejahtera kembali memenuhi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Kudus, lawat mereka. Engkau yang berdiri di mana engkau berada pada saat ini, terima. Terima, Roh Kudus sedang menjamah engkau pada saat ini. Terima, terima. Flow right now. Peace. Damai. Damai. Rasakan ketenangan yang luar biasa masuk dalam hatimu. Oh yes. Saat ini terima. Terima saat ini. Terima damainya. Terima hadirat Roh Kudus dengan dahsyat di tengah-tengah kita. Damai. Terima di dalam nama Yesus. Terima kuasanya. Terima kuasanya yang melepaskan engkau, yang menyembuhkan engkau, yang melawat engkau semua pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Mulai hari ini keadaanmu akan berubah. Mulai hari ini engkau tidak lagi menjadi orang yang hanya memikirkan dirimu, tapi Kristus yang menjadi penguasa atas hidupmu. Haleluya. Terima. Oh yes. Dia sedang bekerja. Engkau tahu. Dia sedang melawat engkau pada hari ini. Dia sedang melawat engkau. Yes. Release them. Oh, rikabas syakarata kaba. Bahkan Tuhan sedang melawat engkau juga yang mengikuti melalui online pada saat ini. Dia juga sedang menjamah engkau. Dia sedang menjamah engkau dimanapun kau berada pada saat ini. Iya, engkau yang sudah angkat tangan dan kau menangis di tempat di mana engkau berada pada saat ini. Karena Roh Kudus sedang menjamah engkau. Oh, Dia akan menjadi Raja Damai dalam hidupmu. Mulai hari ini kau juga akan berubah. Haleluya. Thank you, Lord.
jamah. Dia jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Katakan dengan iman. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan sekali lagi, dia jamah, dia jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Katakan dengan iman, semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan sekali lagi, semua telah berubah. Sunyi senyap, dunia terlelap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan lurus. Anak tidur, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus sunyi senyap, malam kudus sunyi senyap, sunyi senyap. Kabar baik, kabar baik mendengar suara surga menyanyikan, kaum gembala menyaksikannya, kaum gembala menyaksikan. Lahir Raja Salom, lahir Raja Salom, lahir Raja Salom, lahir Raja Salom. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan, sambil kita lihat lilin yang jadi terang di tangan kita. Malam Kudus selalu bicara tentang terang Tuhan. Ada terang, maka ada jalan. Ada terang, selalu ada jawaban. Ada terang, pasti ada harapan. Ada terang, selalu ada jalan keluar. Ada terang, ada mujizat. Ada terang, ada damai sejahtera di sana. Ada terang, ada kemuliaan Tuhan. Ada terang sehingga membuat sesuatu yang tidak bisa kita lihat jadi jelas untuk kita lihat. Saudara kasih Tuhan, mungkin
tahun depan menjadi tahun yang mungkin lebih berat buat hidup kita. Tapi pegang terang itu, pegang firman itu, pegang Raja Damai itu yang menguasai setiap hidup kita. Dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, anak-anak kita, perkenalkan mereka Raja Damai. Perkenalkan mereka terang yang ajaib, yang sanggup mengubah keadaan setiap kita, yang sanggup mendatangkan masa depan buat anak-anak kita. Izinkan malam kudus di momen Natal ini kali membahari seperti firman yang kita dengar. Biarkan firman itu berkuasa atas hidup kita. Pegang firman Tuhan, pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, lakukan dengan setia. Engkau akan melihat perubahan terjadi. Engkau akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan. Engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidup saya dan saudara. Kalau saudara hari ini mungkin tahun-tahun saudara berdoa sama Tuhan tuh sampai di penghujung bulan ini belum ada jawaban yang aku terima. Tapi melalui Natal hari ini engkau pulang terima jawaban. Mungkin kau bilang, Tuhan, bertahun-tahun masa sulit itu kami hadapi. Sepertinya gak ada jalan yang kami lihat. Tapi melalui Natal hari ini kita diingatkan ada Raja Damai yang sanggup buat jalan buat kita. Mungkin saudara datang hari ini juga berkata, Tuhan, kenapa kau izinkan di tahun ini saya harus alami sakit yang gak pernah aku pikirkan, yang gak pernah aku inginkan terjadi hidupku. Tapi kalau kita percaya ada firman yang berkuasa, ada Yesus Raja Damai itu yang sanggup mendatangkan damai sejahtera dalam hidup saya dan saudara, sanggup mengatakan mujizatnya buat hidup saudara. Percayalah, engkau akan terima hari ini, engkau akan sembuh hari ini, engkau pulang pulih hari ini, engkau akan lihat hidupmu lebih baik dari tahun-tahun ini. Tundukkan kepala saudara, izinkan saya kembali berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, berkati setiap jemaatmu hari ini, berkati setiap orang yang hadir hari ini Bapa. Kami akan menerima mujizat-Mu hari ini Bapa. Kami akan menerima kuasa-Mu ya Tuhan ya. Kami akan alami hal-hal yang ajaib yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan. Hal-hal yang tidak pernah ya sesungguhnya kami akan bayangkan. Yang itu yang sesungguhnya Tuhan sudah sejak awal sediakan buat kami. Terima kasih Yesus. Kami sembuhkan terang yang ajaib. Kami menangkan terang yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang Tuhan berkati. Saudara bisa latihkan lampunya. Hidupkan lampu kembali. Saudara kasih Tuhan, kita akan masuk dalam acara berikutnya. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta David. Haleluya. Ya, mungkin saudara berpikir, mau khotbah lagi Bapak ini. Enggak, Bapak Ibu, saya tidak berkhotbah lagi, tapi dalam perayaan Natal ini ada permintaan daripada gembala di tempat ini melalui suratnya kepada saya untuk mendukung di tempat ini perlu pengangkatan pendeta pembantu untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Itu sebabnya pada hari ini saya katakan oke, sekaligus nanti kita lakukan ketika saya datang di Natal. Jadi pada hari ini menjadi keputusan daripada Sinode Elim Kristen Indonesia. Saya akan bacakan surat keputusan nomor 16 dan juga saya bacakan sekaligus nomor 17 garis miring SK P garis miring GK garis miring 12 garis miring 2023 Sinode Agung Gereja Elim Kristen Indonesia mengingat, menimbang, memutuskan, menetapkan
Pertama, mengangkat Saudari Dormiana Herawati Sitorus STH pada pangkat jabatan pendeta pembantu di Gereja Elim Kristen Indonesia Hope Family Jakarta, dan juga sekaligus Saudari Meliana STH pada pangkat jabatan pendeta pembantu juga di Gereja Elim Kristen Indonesia. Surat keputusan ini disampaikan pada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai anggaran dasar rumah tangga GEKI. Jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya. Di Medan pada tanggal 10 Desember 2023, Gereja Elim Kristen Indonesia, Pendeta David Mariapan MTH, Ketua Sinode. Maka nama dua orang yang tadi sudah disebutkan, Ibu Dormiana Herawati Sitorus dan Ibu Meliana STH, boleh maju ke depan bersama-sama. Dan saya juga mengundang Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Haryanto, boleh bersama-sama dengan saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, hari ini kita akan melantik Ibu Dormi dan Ibu Meliana bersama-sama untuk menjadi pendeta pembantu, membantu. Selama ini mereka sudah membantu, mereka sudah mendukung. Jadi perlu dipandang baik untuk diberikan pangkat jabatan sesuai yang sebenarnya kepada mereka. Jadi hari ini saya minta mereka berdua boleh berlutut. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri semuanya. Saya arahkan kita semuanya untuk mendukung mereka di dalam doa-doa kita. Ya, kita akan berdoa untuk mereka. Haleluya. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, dalam melaksanakan amanat agung-Mu agar kami pergi memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa murid-Ku, Engkau juga berkata agar kami pergi menetapkan pemimpin-pemimpin di setiap tempat-tempat yang membutuhkan petugas-petugas pelayanan. Itu sebabnya pada hari ini dalam organisasi Gereja Elim Kristen Indonesia, hamba-Mu yang telah Kau pilih, Kau tetapkan untuk menjadi pemimpin daripada Gereja Elim Kristen Indonesia, sesuai dengan apa yang diminta oleh gembala jemaat di tempat ini, agar gereja di tempat ini diperlengkapi dengan 2 orang lagi dalam tugas-tugasnya di tempat ini, supaya pelayanan di tempat ini semakin baik dan semakin baik. Maka pada saat ini Tuhan, dengan otoritas dan kuasa yang Kau berikan kepada hamba-Mu, kami datang ke tempat ini bersama-sama. Kami mau mentabiskan mereka. Biarlah Kau kuduskan tangan hamba-Mu ini dan memberkati hamba-Mu ini, Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, aku letakkan tanganku atas hidup anak-anak-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengangkat Engkau dengan tugas jabatan sebagai pendeta pembantu dalam Sinode Gereja Elim Kristen Indonesia. Mulai hari ini dan seterusnya, lakukan tugas-Mu dengan urapan dan kuasa yang Tuhan berikan. Urapan Tuhan turun atas hidupmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui hidupmu nama Yesus akan dipermuliakan senantiasa. Kami berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, dan kami siap untuk mempersembahkannya bagi kerajaan Tuhan. Pakai persembahan-persembahan kami ini Tuhan, untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya kami terus makin diberkati dan kami boleh memberkati banyak orang, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, persembahan dijalankan, kita angkat pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, in excelsis Dei. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, di tengah sukacita Natal GKI Hope Family Jakarta pada sore hari ini, sidang jemaat Tuhan di tempat ini menyediakan door prize, saudara. Di tengah sukacita Natal pada sore hari ini ada door prize yang diadakan bagi jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan di rumah, saksikan dengan baik-baik. Mungkin nomor saudara nanti akan keluar, akan diberikan kabar kepada saudara semua. Tetapi untuk kita yang hadir, bersiap-siap untuk melihat di balik lilin yang tadi dibagikan, itu ada nomor, di belakangnya ada nomor, saudara. Jadi bagi saudara, Bapak Ibu Saudara tadi yang datang, dibagikan lilin, di balik lilin itu ada nomor-nomor yang tersedia. Saya undang Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak terlebih dahulu, Bapak Gembala, untuk mengambil 5 nomor di awal. 5 nomor. Selanjutnya 6 nomor. Biar semuanya bisa kebagian. Puji Tuhan. Haleluya. Ini 5 dulu. Baik, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Jatuhin aja. Ya, terima kasih. 5 dulu. Yang pertama nomor 2, saudara. Nomor 2. Ada nomor 2. Mami, ayo. Mami maju ke depan, silakan. Mami maju ke depan. Silakan Oma maju ke depan. Iya, yang kedua nomor 49. Ya, adik kita silakan maju ke depan. Haleluya. Nomor 49. Yang kedua nomor 49. Yang ketiga nomor 14. Nah, singer Saudari Melinda, ya. Yang keempat nomor 32. Ya, silakan Mas Sipri. Mas Sipri silakan maju ke depan. Yang kelima nomor 5. Yang kelima nomor 5, saudara. Ya, Ibu Novi silakan maju ke depan. Ya, Ibu Novi.
Bapak Ibu Saudara, ini saudara-saudari kita yang menerima door prize yang pertama. Ya, foto dulu. Nyanyi. Puji Tuhan. Foto-foto dulu, nanti akan ditaruh di depan fotonya kalau udah jadi. Dan dikirim ke alamat rumah masing-masing fotonya nanti ya, menyusul. Ya, puji Tuhan, haleluya. Ya. Oke, yang kedua diambil 6 nomor. Kami persilakan Bapak Pendeta David Baripan untuk ikut serta mengambil 6 nomor berikutnya. Bu Dormi bisa tolong bantu bukakan ya. Pertama nomor 35. Nomor 35 ya, silakan adek. Maju ke depan. Tadi abangnya, sekarang adiknya. Gak apa-apa, puji Tuhan, haleluya. Yang kedua nomor 47. 47. Ya. Ayo deh. Yang ketiga nomor 37. 37. 37 ada? Ya, ada Oma, mari Oma. Mari Oma. Pelan-pelan Oma, pelan-pelan. Yang keempat nomor 64. 64 ada, nomor 64. 64 nggak ada. Yang kelima nomor 3. Nomor 3. Ayo tante, ayo. Yang nomor 6. Nomor 63. 63 ada? Nggak ada, oke. 2. Berarti Pak David minta tolong 2 lagi, Pak. Untuk mereplace yang tidak ada. Nomor 28. 28. Ada nomor 28? Ada? Wah, ini malaikat Tuhan yang hadir nomor 28. Nomor 43 ada, nomor 43. 43 Oma Eti, puji Tuhan. Satu lagi Pak David, minta tolong Pak, mereplace lagi. Haleluya. Nomor 13. Nomor 13, ya. Umwempi. Ya, Umwempi silakan. Terus itu boleh. Ya, dari Ibu Gembala, Eti, Oma, Tante. Haleluya. Ya, foto dulu. Silakan foto dulu. Maskernya bisa tolong dibuka biar kelihatan. Ya, maskernya tolong dibuka. Ya, silakan. Ya, inilah penerima door prize kedua. Terima kasih. Haleluya. Sisa 1 door prize. Kami undang untuk Bapak Andi. Kami undang Bapak Andi untuk mengambil door prize yang terakhir. Terima kasih Pak Andi. Sudah datang bersama-sama dengan kami. Pak Andi, ya. Ya, nomor yang diambil oleh Pak Andi nomor 12. Satu lagi, nomor 12. Wah, sedikit. Nomor 12 ada? Oh, nggak ada. Oh, gitu minta tolong Bu, Pak Andi sekali lagi, Pak. Minta tolong, Pak.
44. Ada nomor 44. Oh iya tante. Iya tante. Iya, menutup door prize pada malam hari ini. Haleluya. Sekali lagi Ibu Omi. Sekali lagi. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Door prize semua sudah terbagi. Puji Tuhan. Pengumuman pada minggu ke depan untuk GK Hope Family Jakarta. Pada hari Rabu ibadah doa bertempat di rumah Ibu Eti. Di rumah Ibu Eti di Rusun Penggilingan Blok E1 1402. Hari Rabu jam 7 malam di rumah Ibu Eti Blok E1 1402. Lalu doa puasa bersama, makan malam terakhir di hari Kamis malam, dan buka puasanya di hari Jumat jam 4 sore. Ibadah raya minggu yang akan datang diadakan jam 4 sore di tempat ini disertai dengan ibadah anak. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadah raya Natal GK Hope Family Jakarta pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Kau Raja segala Raja. Haleluya. Segala raja, kau damai dan turun ke dunia. Kau raja damai, terang yang ajaib, damai sejahtera bagi setiap kami. Kau raja segala Raja damai, Kau Raja damai, terang yang ajaib, damai sejahtera bagi setiap. Sekali lagi, Kau Raja damai, Kau Raja damai, terang yang ajaib, damai sejahtera bagi setiap kami. Kedua tangan kita terima berkat Tuhan sore hari. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan yakinlah, Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, dan terimalah Raja damai
yang memimpin dan menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatan, sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Amin. Sungguh besar kekuatan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat hari Natal. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Boleh nyanyi lagu Natal. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,